Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ilmihi fid darain. A'dharu as-salah, uzur-uzur salat. Artinya uzur ini, uzur dia tidak melakukan salat fardu pada waktunya, dia melakukannya di luar waktunya, setelah keluar waktunya, bukan dia melakukannya di akhir waktu atau di pertengahan waktu, tapi setelah keluar waktu salat. Kenapa? Karena selagi waktu sholat itu belum keluar, masih sempat dia melaksanakan sholat secara sempurna, maka dia tidak melakukan keharaman. Ya, dia tidak melakukan keharaman. Ya, tetapi dia bedanya pahalanya berkurang, atau dia tidak mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Ya, dalam mazhab Syafi'i, dia tidak berdosa, tidak melakukan keharaman selagi dia melakukan sholat pada waktunya secara sempurna. Kalau 4 rakaat sempurna di waktunya. Kalau 3 rakaat pun seperti itu. Tapi kalau dia sholatnya 2 rakaat di waktunya, 1 rakaat di luar waktu, ya, dan seterusnya, maka itu sudah waktul hurmah, waktu haram. Dia berdosa. Dia berdosa. Nah, kemudian kita jelaskan di sini bahwasanya uzur-uzur dia salat di luar waktu ada 4. Yang pertama tidur, ya, tidur. Jadi dia ketiduran, ya, bukan sekedar nu'as. Nu'as itu muqaddimah, sebelum tidur. Ya, dia baru ngantuk. Ya, ya seperti kalau orang hari Jumat itu Jumatan. Nah, itu belum naum namanya. Kalau sudah naum itu dia tidak la yasma'u, tidak mendengar sudah suara orang. Tapi kalau dia masih mendengar dan dia bedanya dia tidak bisa membedakan suara siapa, tapi bisa mendengar, seperti orang Jumatan kan? Orang Jumat dia duduk sambil tidur. Nah, dalam bahasa Arab itu bukan naumun, karena masih mendengar. Ya, itu bisa sinatun, bisa nu'asun. Ya, yang jelas itu bukan tidur. Yang dimaksud tidur di sini adalah dia sudah tidak dengar. Ya, bahkan kadang ada bonusnya, ya, suara trompet-trompet sedikit, ya. Itu sudah naumun, ya, sudah tidur. Nah, kalau dia tidurnya sebelum masuk waktu, maka dia diberi uzur mutlaqan qabla dukhuli waqtis shalah, sebelum masuk waktu salat. Maka apa? Dia diberikan uzur. Meskipun apa? Meskipun dia tahu kalau dia tidur sebelum waktu salat ini nanti bakal bangunnya bablas. Meskipun dia seperti itu, ya, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena belum masuk waktu taklif, ya, belum masuk waktu dibebankan syariat. Misalkan sekarang, ya, kita tidur sekarang, misal, ya, setelah salat subuh kita tidur. Kita tahu kalau kita tidur ini bisa bablas zuhur nanti, ya, bisa bablas zuhur, misal seperti itu. Ya, seperti sebagian orang di bulan Ramadan dia bablas, ya, tidur jam 10 atau jam 11, bangunnya jam 5 sore. Bentar aja ternyata puasa, dia bilang, ya, udah terasa saya. Nah, orang seperti ini berdosa atau tidak? Tidak. Ya, meskipun dia tahu dia nanti bangunnya jam segitu, ya, bukan disengaja, ya, dia tahu kebiasaan seperti itu, tidak berdosa dia, karena dia belum dibebankan syariat.
Ya, ini hukum fikih ya. Ini hukum fikih, bukan untuk diamalkan, bukan. Tapi kalau ternyata suatu ketika ada orang seperti itu, ya, atau kita tidur bablas seperti itu, ya kita tidak boleh ingkari dia. Tidak boleh kita katakan dia melakukan mungkar. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia belum dibebani syariat. Belum jam 12, belum waktu zuhur. Dia tidur, boleh. Ya. Jadi syariat itu tidak membebankan sesuatu yang di luar perintah, ya. Tidak dibebankan di luar perintah. Nah, orang tidur boleh dia sebelum waktu zuhur. Lah nanti barangkali bisa jadi dia bablas, bisa jadi tidak. Nah itu syariat tidak membebankan di situ. Ya, syariat itu bebankan. Yang penting dia apa? Yang penting dia bangun sholat. Ya, yang penting dia bangun sholat. Ternyata keluar waktu atau tidak, ya itu diberi uzur oleh syariat. Yang beri uzur syariat, bukan fuqaha. Syariat memang memberikan uzur. Ada dalilnya tidak? Ada yang tahu dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Saban, tahu dalilnya enggak? Umroh hadiahnya, ya, umroh hadiahnya. Tazul Amri nanti yang bawa umroh antum. Dia sudah jadi dapil 1 ya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kompi, satu rombongan, banyak ini sahabat. Ketika perjalanan sudah pertengahan malam, Nabi SAW dan sahabatnya kecapean, capek mereka itu perjalanan. Bayangkan perjalanan mereka jauh, habis perang, ya capek, istirahat mereka. Itu sudah agak pertengahan malam. Kata Nabi SAW, siapa di antara kita yang bersedia menjaga malam ini, mengingatkan waktu subuh? Karena kalau tidak bablas nanti, karena mereka kecapean kondisinya habis perang. Kata Abu Hurairah, saya Rasulullah. Abu Hurairah itu kalau sudah Rasulullah tawarkan sesuatu, dia terdepan, dia Masya Allah, saya Rasulullah. Ya, dia mulazim Rasulullah, dia dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi itu di antara kebiasaannya orang-orang soleh dahulu seperti itu. Dia mendekat kepada para ulama, para ulama ahli ilmu. Ketika itu tidurlah para sahabat. Rasulullah tidur juga. Sudah dekat dengan waktu-waktu subuh. Abu Hurairah apa yang dia lakukan? Tidur juga dia bilang, saya sebentar lah istirahat. Bentar dia istirahat. Ternyata bablas semuanya, termasuk Abu Hurairah. Bablas semuanya. Matahari sudah meninggi. Kata disebutkan di hadis itu, kami tidak terbangun kecuali gara-gara matahari itu nyinari mata kami. Ya sudah tinggi, bangun. Ketika bangun Abu Hurairah, kaget dia. Kaget, langsung cepat-cepat dibangunkan. Ketika dibangunkan, Nabi SAW mengatakan apa? Kita nantakil, kita pindah ya. Di sini ada syaitannya katanya. Ya. Jadi ketika itu Nabi SAW tidak langsung, ayo wudhu semuanya kita sholat. Enggak. Nabi SAW memerintahkan para sahabat, kita berwudhu kemudian kita pindah dulu. Karena di sini tempat ada syaitannya. Ya. Jadi kalau misalkan sering bablas itu, di tempat itu ada syaitannya. Ya antum baca ayat-ayat perlindungan. Ya. Atau biasanya dia memang ketika tidur tidak baca doa. Atau memang tidak niat bangun. Ya itu pengaruh. Itu pengaruh ya. Jadi ketika itu pindah dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil para ulama kita mengatakan kalau meninggalkan sesuatu seperti sholat karena ada uzur maka tidak wajib segera diqadha, tidak wajib. Tetapi boleh ditunda. Ya. Jadi ditunda. Pindah, setelah pindah baru sholat. Ini bayangkan para sahabat satu kompi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebablasan subuh. Jadi kalau ada orang yang ketiduran kemudian dia lewat waktunya baru dia sholat, jangan dicela karena dia tidak melakukan keharaman. Ya. Nah, kita memerintahkan ma'ruf dengan ilmu, nahi mungkar juga dengan ilmu. Ya. Itu bedanya kalau orang belajar. Jadi meskipun dia para ulama kita mengatakan meskipun dia tahu kalau dia tidur jam 11 dia bangunnya jam 4 nanti luar waktu zuhur, ya
maka dia tetap tidak berdosa. Tapi jangan dia sengaja, dia sudah bangun jam 2:30, tidur dulu ya. Nah, kalau sudah bangun sebelum keluar waktu, kemudian dia lanjutkan tidur, ini hukumnya dia tidur di waktu sholat. Ya, berarti hukumnya dia tidur di waktu sholat. Ya, kalau bablas berdosa dia. Ya, karena kalau tidurnya sebelum waktu sholat bablas, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia setelah masuk waktu, kan kadang gitu, udah bangun ini subuh, ya bangun jam 4:30 bangun, istirahat dulu lah bilangnya. Masih ini kayaknya imamnya ini masih encok ini pinggangnya, lambat jalannya ini, tidur lagi dia, bablas dia bangun jam 6, berdosa dia, ini berdosa, ya melakukan keharaman dia, karena tidurnya di waktu sholat, sudah dibebankan syariat dia, tapi sebelumnya belum, ya. Gara-gara dia sholat malam, dia tidur jam 3, ya tidur jam 3, bablas sampai jam 6, jam 7, tidak berdosa karena dia belum dibebankan sholat subuh. Karena bisa jadi meninggal dia jam 4, bisa kan, ya bisa jadi dia pingsan atau semisalnya. Yang kedua, au ba'dahu, atau setelah sholat, ya atau setelah waktu sholat masuk. Wa huwa yadhunnu, dan dia memprediksikan kuat, annahu yastaiqidhu, ini pengulangan kemarin ya, annahu, bahwa dia yastaiqidhu, bangun qabla an yudhiqal waktu, sebelum daqal waktu, sebelum sempit waktu. Maksudnya sebelum dia sempit waktu adalah dia tidak sempat lagi melakukan sholat secara sempurna, ya. Kalau 4 rakaat dia hanya sempat 3 rakaat saja, ya tidak sampai 4 rakaat. Nah, itu waktu dik, waktu sempit, ya. Kalau orang menunda sholat sampai seperti itu, haram dia, ya. Saya sholat zuhur nanti aja, saya mau tidur dulu, tidur dia jam jam sebelum jam 3 dia bangun, sholat dia zuhur, di rakaat terakhir keluar waktu, masuk waktu asar, ini haram hukumnya. Nah, itu waktu dik, waktu sempit sudah, ya. Nah, kalau dia tidurnya ketika sudah masuk waktu sholat dia tidur, maka dia diberikan uzur dengan catatan dia prediksi kuat, dia bangun sebelum waktu dik, waktu sempit ini, ya. Misalkan 2:30, pokoknya intinya sebelum waktu dik dia sudah bangun. Waktu dik itu tadi, waktu sempit itu waktu dimana dia sempat, waktu dia masih sempat melakukan sholat 4 rakaat atau sholat secara sempurna, ya. Itu masih boleh, dia masih diberikan uzur, ya. Tapi kalau sudah sempit waktunya, tidak sempat lagi, maka dia tidak diberikan uzur, alias berdosa dia. Kalau dia misalkan ternyata tidur di waktu siang zuhur, jam 1 dia belum sholat, tidur dia, ya. Banyak seperti itu, banyak. Ketika dia tidur, kemudian dia bangunnya sesaat sebelum waktu sholat asar masuk, tidur dia. Ketika dia sesaat sebelum sholat asar masuk, dia bangun, dia sholat, sempat melakukan 1-2 rakaat, ya. Habis itu masuk waktu asar, berarti sebagian rakaat di luar, maka ini haram hukumnya, ya. Ini haram hukumnya. Maka dia berdosa. Dan kalau dia tidurnya di waktu sholat jam 1 tadi dia tidur, kemudian dia bangun jam 4, ya, dia bangun jam 4, maka wajib dia mengqadanya fauriyan, segera, tidak boleh ditunda, ya. Segera maksudnya ketika dia bangun dia langsung melakukan taharah, kemudian dia melakukan sholat, tidak boleh dia tunda, ya, tidak boleh dia tunda. Yang dia boleh tunda itu untuk melakukan maslahat sholat saja. Maslahat sholat itu semisal dia pakai pakaian tutup aurat atau mengambil air wudhu, ya, itu yang dia boleh. Kalau menunda selain maslahat sholat tidak diperbolehkan. Artinya setiap menit atau setiap waktu dia tunda itu dia berdosa,
ya, berdosa dia sampai dia tunaikan. Jadi tidak boleh dia tunda. Itu masalah tidur. Yang kedua, uzur salat adalah an-nisyan. Apa itu nisyan? Lupa. Lupa di sini bisyarat, dengan syarat an la yansha'an manhi anhu. Ya, bukan sebab karena sesuatu yang dilarang. Ya. Seperti dia lupa karena main catur, karena main PUBG, karena main internetan. Ya, karena main futsal, karena ngopi. Ya, itu semua hal-hal yang melalaikan, itu haram hukumnya, tidak boleh sampai dia keluar waktu. Ya. Lupa yang dimaksud adalah lupa yang dia tidak terlarang, seperti dia asik tilawatul Quran, dia membaca Al-Quran sampai lupa waktu, lupa betul-betul lupa. Ya, lupa. Tahu kan kalau orang sudah dia puasa, dia makan lupa kalau puasa, ya itu tidak diberikan uzur. Rufi'al qalamu an ummati, kata Nabi SAW, diangkat al-qalam, itu catatan dari umatku, yaitu an-nisyan, dia lupa, kemudian dia sampai dia ingat, kemudian dia tidur sampai dia hatta yastaikid, sampai dia bangun, ya, kemudian dia pingsan sampai yafiq, sampai dia sadar. Nah, 3 hal ini diberikan uzur dalam syariat. Lupa yang dimaksud adalah lupa yang dia bukan yang terlarang, seperti yang dia lupa mutola'ah fi kitab, dia membaca kitab, membaca buku, ya, mutola'ah, atau melihat pelajaran atau semisalnya. Ya, bukan dari perkara-perkara yang haram atau yang makruh. Yang haram seperti apa? Seperti main judi, jelas itu. Yang kedua, yang makruh itu seperti main catur. Ya, main catur seperti itu termasuk makruh. Maka dia sampai keluar waktu, kenapa anda sholat tadi? Lupa nah, fokus tadi anak itu, lawannya kuat, haram antum, ya, ya, sampai keluar waktu, ya. Nah, yang ketiga, al-jam'u. Yang ketiga, al-jam'u, menjamak salat. Jadi ketika seseorang dia menjamak salat zuhur dengan asar di waktu asar, isya, maghrib dengan isya di waktu isya, berarti waktu zuhur di luar waktunya. Nah, ini memang dibolehkan dalam syariat. Jadi dia uzur salat diantaranya dia keluar waktu karena menjamak salat, ya, menjamak salat. Maka jamak ini ada ma'alimnya, rambu-rambunya. Kalau dia jamak takhir misalkan zuhur dengan asar, dia lakukan zuhur di waktu asar, berarti di luar waktunya. Kita katakan kalau tujuan jamak yang sesuai hukum fikih maka dia uzur, kalau tidak maka bukan uzur, ya. Kalau sesuai hukum fikih itu bagaimana? Dia harus ada uzurnya dia sedang safar, yang pertama. Yang kedua, dia sakit ya, sakit yang dia itu masyaqqah, beban kalau dia melaksanakan salat setiap waktunya, ya, di masing-masing waktunya, ya. Maka itu uzur. Atau ya, 2 ini aja, ya. Kalau hujan jamak takdim, ini kita bicara jamak takhir. Kalau jamak takdim kan dia salat zuhur di waktunya, ya. Maka dia diberikan uzur. Safar ada kriterianya. Kriteria safar yang dia boleh jamak adalah safar yang dia safar tawil,
safar panjang. Safar tawil itu yang dia 81 km. 81 km. Dua marhalah. Ya, dua marhalah. Kalau dulu jarak satu marhalah itu arba'ah burut, 4 bar. Satu barit itu tempat pos jaga. Dulu kalau misalkan dia di perbatasan, kemudian ada pasukan musuh, itu ada kuda yang cepat, dia pergi ya menuju pos pertama. Pos pertama lanjutkan ke pos kedua, ketiga, yang tiga lanjutkan ke empat, seperti itu ya. Jadi Arab sudah seperti itu karena sering perang. Arab itu sering perang sebelum datang Islam, sudah sering perang ya. Waktu kita di Yaman aja sering perang ya. Bayangkan kalau dia ada afroh, ada walimah nikahan, itu bahagianya bagaimana dia. Kabilah-kabilah itu keluarkan senjata, nembak semua, itu bahagianya mereka. Anak pernah tidur pulas kan tidur di samping rumahnya itu, pas temboknya, sampingnya. Kabilah ngumpul, entah berapa puluh orang, mungkin sampai ratus, semuanya nembak. Itu AK-471 aja itu, dari sini ditembakkan, itu mungkin simpangan sana kedengaran. Nah itu banyak dia, anak tidur. Sampai tembok anak. Ya. Kalau di sana kan rumahnya kayak rumah semut. Ya, rumah semut itu dari tanah yang dicampur jeram, ya apa itu? Dicampur gandum-gandum begitu, ya. Jadi tebalnya segini. Kalau hujan habis, ya. Makanya mereka kalau hujan sesekali damai dia. Kalau sudah sering hujan 2-3 hari, sudah rumahnya roboh itu. Ya, jadi harus dibangun lagi. Jadi pas dengar itu, anak kaget. Anak langsung langsung ambil ini. Anak kira perang. Ya. Dengan senjata juga. Ya. Orang Indonesia dilarang, tapi ada senjatanya, ada 4, dilarang tapi. Ini ada teman kita yang bawa, Ustaz Abu Sa'ad, rahimahullah. Jadi ketika kondisi kita perjalanan safarnya itu 81 km. Kalau dulu jaraknya 2 marhalah. Nah, 2 marhalah itu kondisinya dia ada melewati 4 burut. Ya, 1 barit itu jaraknya kuda cepat. Ya, itu dihitung para ulama 2 marhalah. Ya. Atau perjalanan mereka safar. Ya, perjalanan safar rata-rata itu 2 marhalah. 2 marhalah itu mereka istirahat, perginya subuh, kemudian istirahatnya pas maghrib, ya, kemudian istirahat, kemudian jalan lagi. Nah ini 2 marhalah dia. Biasanya 2 malam. 6. Jadi perjalanan seperti itu. Kalau dia kurang, misalkan seperti kita hanya ke Merasa kemarin berapa ya? Enggak sampai 80 ya? Sampai. Iya kah? Kalau kita lihat map enggak sampai. Hah? Kalau anak lihat map kemarin enggak sampai. Dia sekitar 60-70, enggak sampai 80, enggak sampai. Makanya kita enggak jamak kemarin, ya. Kalau ragu maka tidak sampai. Jangan jamak. Kenapa? Karena jamak ini hukumnya apa? Jamak itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Hah? Jamak itu hukumnya mubah, ya. Bukan sunnah, bukan wajib. Biar hilang antuknya Kakak Saban ini. Jadi hukumnya mubah. Mubah itu artinya dia boleh dilakukan, ya. Tetapi yang afdol tidak jamak. Yang afdol tidak qasar. Itu yang afdol kalau ditanya. Dia ada kondisi-kondisi afdol di jamak, ada afdol di qasar. Nanti pembahasan salat musafir. Tetapi apa? Hukumnya mubah, ya. Mubah, sekadar boleh, tapi yang afdolnya tidak dijamak. Nah maka kalau dia ragu, jangan dijamak, ya. Tapi kalau dia yakin sudah sampai 2 marhalah alias 81 km, itu dia boleh. Kemudian wal ikrah, dia dipaksa, ya, dipaksa jangan sholat, ya. Nah dipaksa ini ada kriterianya, bukan hanya sekedar dipaksa. Kriteria yang pertama, dia dipaksa dengan sesuatu yang memudaratkan
dirinya atau keluarganya. Ya, kalau kamu sholat, saya siksa anakmu, ya, saya siksa kamu. Ya, maka itu kriteria pertama. Bukan kalau kamu sholat, saya ndak gaji, ya, saya ndak kasih gajimu. Ya, itu masih bisa dia adukan, ya, atau masih bisa dia cari solusi. Ya. Kalau disiksa, enggak. Yang kedua, orang yang mengancam ini memang qadirun, ya, an yuhaqqiqa wa'dahu atau wa'idahu, ya, dia mampu untuk mentahqiq, merealisasikan apa yang dia ancamkan, ya. Kalau dia misalkan diancamnya, yang ancam ini anak kecil, ya, maka apa, tidak terpaksa itu. Saya terpaksa, saya diancam anak kecil, bilangnya jangan sholat, ya, saya terpaksa ini, tidak bisa, ya. Yang ketiga, dia tidak mampu untuk menghindar. Dia tidak mampu untuk menghindar. Kalau dia mampu menghindar, dia bisa lari, ya, dia bisa lawan, maka tidak terpaksa. Nah, yang keempat, dia tidak ada pilihan lain, ya, dia tidak ada pilihan lain. Pilihan lain misalkan kamu jangan sholat sekarang, ya, atau kamu jangan berangkat kerja sekarang, ya, pilih salah satu itu. Ada pilihan dia, ya sudah, saya sholat sekarang, saya tidak usah berangkat kerja, misal, ya. Nah, ini berlaku masalah ikroh, ini masalah dipaksa tidak sholat, dipaksa tidak zakat, dipaksa tidak puasa, ya, dipaksa melakukan keharaman, meninggalkan kewajiban, sama kondisinya. Jadi diberi uzur di semua kondisi itu ketika uzurnya kriterianya 4 tadi, ya, 4 tadi, ya. 6. Para ulama menyebutkan kecuali kalau dia dipaksa untuk melakukan zina, maka berlaku 4 tadi ini, dengan catatan ketika melakukan zina dia bukan syahwat dari dia. Nah, di sini iskal, ya, masyaikh kami pun iskal ini. Bagaimana dia dipaksa untuk melakukan zina? Kalau dia melakukan dari dia berdosa, tidak berlaku hukum uzur. Kalau bukan dari dia diberi uzur. Kalau dia dari dia berdosa. Nah, sekarang kata bukan dari dia, maksudnya dia yang bersyahwat memang. Kata masyaikh kita, bagaimana dia di depan wanita dia ini mau melakukan zina, dia tidak bersyahwat, ya, bagaimana gambarannya itu, ya. Kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin, saya terpaksa. Nah, ini iskal, maksudnya enggak, gambarannya bagaimana itu dulu anak tanya itu, Syekh, bagaimana dia depan wanita, ya, depan wanita kemudian dia tidak bersyahwat. Kalau dia bersyahwat dari dia, ada syahwat dia di awal, di tengah, di akhir, dosa dia. Bagaimana gambarannya, Syekh? Tidak tergambar saya. Ya, tidak tahu, saya yang tidak normal atau saya yang ini. Syekhnya juga bilang saya tidak tahu juga. Saya tidak tahu juga. Mungkin ada kondisi seperti itu, ya. Ya, mungkin. Allah alam. Selanjutnya as-shalatul muharramah. Ada pertanyaan di masalah ini? Kita menempuh di waktunya itu bisa menghabiskan 2 waktu, ya. Wih, gimana itu? Pesawat, misalnya naik gunung jauh, naik pesawat, ya, yang udah sampai. Patokannya jarak, ya. Patokannya jarak. Ya. Jaraknya, meskipun dia yang seperti itu naik gunung, ya, jarak ke arah ke sana itu 6. Karena ada pembahasan kalau ada 2 jalur, satu jalur pendek, satu jalur panjang. Jalur panjangnya ini jaraknya 81 km ke atas, ya, sampai jarak safar. Jarak pendek ini tidak sampai, ya. Itu tapi jalan utama, jalan inti, ya. Ini jalan bentar.
Iya, iya betul. Itu jalan intinya. Ya, itu jalan intinya. Jalan bukan intinya jalan jalur tikusnya panjang dia. Ya, panjang tapi lancar. Ini naik gunung, ada jurang. Dia pindah ke jalur ini dengan niat bisa jamak, dengan niat bisa mendapatkan rukhsah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i meskipun dia dengan terbalik berarti ya, terbalik. Ya, terbalik. Dia jalur pendek itu dia lalui, ya terbalik berarti. Ini jalurnya panjang, ya, tapi lancar. Ini pendek, ya, tapi ada naik gunung dan segala macam. Dia jalur ini tetap dipaksakannya karena ingin dapat rukhsah. Dia dibolehkan untuk melakukan rukhsah atau tidak? Tidak boleh. Ya, karena apa? Ini kalau sama-sama ke situ ujungnya, ini tidak sampai 80 km. Ini sampai. Ya, ketika dia ke situ jalur pendek yang tidak sampai, dia tidak diberikan uzur kalau niatnya apa? Kalau niatnya ingin mendapatkan rukhsah, ya. Tapi kalau niatnya karena di sini itu berbahaya, ya, bisa longsor, bisa ini, dia lewat sini. Maka ketika dia lewat sini, dia dibolehkan menjamak, dengan catatan tadi, dengan catatan memang jalur ke sana itu 81 km. Ya. Dia tempuh jalur yang pendek. Ya. Maka dia diberikan rukhsah. Ya, karena memang jalur intinya itu jalur yang dibolehkan rukhsah, tetapi dia jalur yang kedua karena ada uzur yang dibenarkan. Tapi kalau ingin dapat rukhsah maka tidak. Ya. Jadi kalau misalkan seperti kondisi tadi, meskipun dia kalau misalkan kita perjalanan jadinya jauh, jadinya 3 jam, ya padahal jaraknya cuma 50-60 kilo, ya. Nah, seperti di Kalimantan kan banyak seperti itu. Tidak ini ya. Nah, pertanyaan lain? Ini pernah terjadi nih. Pada 2015 kan jadwal pada kami itu pulang jam 3 sore. Jadi saking padatnya itu kan kita kan diukur waktu kan, pindah tempat. Jadi pas waktu di Maluan, di Sampurakat, Sampurakat itu almarhum itu karena padatnya waktu ya kita jamak aja. Kita jamak zuhur sama asar. Iya. Itu safar atau enggak? Safar itu karena kan kita kan pilkada itu kan keliling kan, kampung kan. Safar kemana maksudnya? Ya di keliling-keliling aja saya. Ya. Tapi memang sampai 80 km. Lebih kalau dihitung putarannya lebih sih. Yang jadi tujuan itu yang pahamin ya. Jarak yang dimaksud itu adalah al-maqsid, tujuan. Antum dari rumah sini kemudian maksudnya tujuannya itu 81 km, iya. Tapi kalau misalkan seperti apa? Seperti taksi, dia kemana? Dia cuman keliling kota aja. Kalau keliling kota itu sampai dia bilang 100 kilo pun sampai saya bilang. Tapi tujuan saya cuma di kota. Jadi kalau di kota itu dihitung cuma paling 10 kilo. Dia bolak-balik taksi bandara itulah. Ya, itu tidak safar. Kalau dia tujuannya ke sini, itu safar meskipun dia menempuhnya cuma 1 menit. Ya, disebutkan fuqaha itu sebelum ada pesawat. Kalau suatu ketika ada jarak yang dia ribuan atau ratusan kilometer ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu hanya hitungan jam, maka dia berlaku hukum safar. Ya, berlaku hukum safar. Ya, sebelum ada pesawat itu. Ya, jadi apa? Jadi mereka sudah sebutkan hukum itu. Nah, sama kalau dia jaraknya dekat, tapi berapa kilo dia tempuh? Mungkin seperti itu, Grab, Gojek, ya, beca, yang semisal itu. Nah, makanya tanya itu maksudnya kalau dia tidak safar, ya, maka dalam mazhab Syafi'i tidak diberikan rukhsah. Mazhab lain iya, mazhab Hambali itu kalau dia tidak mampu, ya karena ada uzur,
ya seperti dokter, seperti perawat, ya, yang dia ada uzur seperti itu, sibuk, kemudian dia menjamak 2 waktu, itu mazhab lain boleh, mazhab Syafi'i tidak. Ya, nah, kita lanjutkan. Ada lagi? Ya, fadhal. Fadhal. As-salatul muharrama min haitsul waqtu. Salat-salat yang diharamkan dari sisi waktu. Maksudnya waktu-waktu yang diharamkan melakukan salat, ya. Tidak semua salat, ya. Tidak semua salat. Salat yang dimaksud itu adalah salat yang tidak ada sebabnya atau mutaakhir. Disebutkan di sini tahrumus salatul lati la sababalaha. Haram melakukan salat. Salat apa? Salat yang tidak ada sebab. Salat yang tidak ada sebab itu seperti misalkan salat gerhana. Ya, salat jenazah ada sebabnya. Salat masuk masjid ada sebabnya, masuk masjid. Ya, yang tidak ada sebabnya yaitu salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Ya. Aulaha sababun mutaakhir. Ya, yang kedua, salat yang diharamkan itu salat yang sebabnya mutaakhir, belakangan. Ya, salatnya belakangan. Orang masuk masjid, dia masuk dulu atau salat dulu? Masuk dulu. Masuk dulu berarti sebabnya di depan baru salat. Orang salat istikharah, ya. Dia istikharah dulu atau ada hajah? Ada hajah dulu, ya. Maka dia di depan sebabnya ini. Nah, yang disebutkan di belakang ini seperti istikharah di sini disebutkan. Dia istikharah. Oh iya, istikharah itu dia salat dulu atau menunaikan hajah dulu. Dia salat dulu baru menunaikan hajah. Maka hajahnya atau sebabnya itu belakangan. Ya, baru dia salat dulu baru dia menunaikan hajah. Nah, ini seperti salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah itu dipahami sebagian orang sempit, ya. Sunnah istikharah itu bukan hanya sekedar mau cari jodoh. Jadi dia apa? Apapun yang kita itu butuh untuk memantapkan jiwa kita terhadap satu aktivitas atau satu pilihan, ya, itu kita disunnahkan sunnah istikharah. Ya, istikharah itu artinya apa? Li'an yakhtarallahu lana ma huwa khair li dunyana au akhiratina. Sesuatu yang kita serahkan kepada Allah, pilihan yang terbaik untuk kita, dunia dan akhirat. Itu salat sunnah istikharah itu. Sampai sebagian salaf itu ada yang dia ketika ke pasar dia mau beli garam milh. Ketika dia kondisi seperti itu dia salat istikharah dia. Kenapa salat istikharah? Mungkin dia tidak tahu yang dia beli ini sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat atau tidak. Maka dia sunnah istikharah dia lakukan. Sampai seperti itu. Maka ketika kita perjalanan, kita diajak safar, saya safar atau enggak, ya? Anak-anak bisa ditinggal atau enggak? Ya, salat dulu, salat. Kita misalkan mau melamar pekerjaan, salat dulu, baik atau enggak itu, salat. Minta Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan. Ya, kita mau sekolahkan anak kita, ada pilihan A, B, C, D, salat dulu, biar Allah yang pilihkan. Ya, maka tidak akan merugi ketika seorang tersebut salat sunnah istikharah. Ya. 6. Itu diantara yang diharamkan di waktu-waktu terlarang yang disebutkan nanti ini. Kemudian contohnya seperti salat ihram ketika kita haji atau umrah. Ketika salat ihram itu dia ihram dulu baru salat, ya. Ketika sudah masuk dia salat dulu atau ihram dulu, dia salat dulu baru ihram, ya. Maka itu sebabnya mutaakhir. Fi ghairi harami Makkah, di selain haram Makkah, ya. Kalau di wilayah haram Makkah, di wilayah Masjidil Haram itu, maka tidak diharamkan salat sunnah apapun, salat apapun, ya. 6. Ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah an yusallu fi adzal
makan. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala salat di tempat ini. Ya, haram Mekah itu khusus. Fi khamsa awqat, di 5 waktu. Di 5 waktu. Intinya ada 3. Ya. Dia katakan yang pertama waqti tulu' asyams, waktu ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadar rumh, sampai dia sudah meninggi, sudah satu kadar tombak. Rumh itu tombak. Ini apa? Kalau di zaman dulu pakai tombak, dia pakai tongkat atau semisalnya. Yaitu tingginya sudah 4 siham, mereka mengatakan 4 derajat. 4 derajat itu pandangan mata. Jadi kalau dulu misalkan matahari meninggi sudah sejajar dengan tongkat itu ya ukuran tertentu ya, maka dia apa? Dia sudah keluar waktu subuh, dan di situ sudah waktu haram melakukan, masuk waktu keharaman melakukan salat sunnah mutlak atau salat sunnah yang sebabnya mutaakhir tadi, seperti istikharah. Ya. Itu waktunya ndak panjang itu. Setelah itu ya sekitar setelah waktu subuh keluar 16 menit 16 menit setelah waktu syuruk. Jadi syuruk misalkan disebutkan syuruk itu jam 5:50 misalkan atau jam 6. Sekarang jam berapa syuruk itu? Ya. Anggap jam 6 ya. Jam 6. Nah, berarti kita di waktu syuruk itu waktu masih meninggi matahari sampai kadar rumh tadi, sampai kadar tongkat tadi. Nah, kita tunggu, jangan langsung sholat. Jangan langsung sholat. Ya, sholatnya setelah berapa? Setelah 16 menit ya, karena dia 4 derajat mereka mengatakan. Ya. 4 derajat. 1 derajat itu hitungannya 4 menit. 4 kali 4 16. Ya, jadi sampai sekitar 16 menit itu baru kita salat. Dia katakan waqti tulu' syams hatta tartafi'a qadar rumh. Yang kedua waqtil istiwa. Waktu istiwa. Istiwa itu ketika matahari di tengah, yaitu sejenak sebelum waktu zuhur masuk. Ya, mungkin sekitar 1-2 menit. Ya, itu waktu istiwa. Ya. Tulis saja di situ waktu sesaat sebelum zuhur. Ya, 1-2 menitan. Itu kapan? Itu fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazul. Ya, di selain hari Jumat. Di selain hari Jumat. Kalau di hari Jumat dibolehkan. Yang dibolehkan itu salat tahiyat masjid 2 rakaat dia, ya. Itu dibolehkan. Yang ketiga, waqtil istirar hatta taghrubu. Hatta taghrub ini setelah asar. Setelah asar itu ada waktu yang terlarang, yaitu ketika isfirar. Isfirar itu matahari ketika sudah dia mulai meninggi, mau mendekati turun, ya, dia sudah mulai turun ke arah timur, dia sudah waktu isfirar. Matahari itu cahayanya menguning, ya, cahayanya lebih dominan kuning, bukan putih. Ya, itu kalau siang-siang masih jam 3, ya, itu masih putih, ya. Sudah mulai jam 4 mulai menguning. Masuk jam setelah lewat jam 4 atau jam-jam 4 itu sudah mulai istirar dia. Itu waktu sampai maghrib, sampai terbenam matahari, itu waktu terlarang salat sunnah mutlak atau salat sunnah yang sebabnya diakhirkan, seperti istikharah tadi. Wa ba'da fi'lil asr. Yang keempat, setelah salat asar. Setelah salat asar, setelahnya mau salat sunnah mutlak, tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Dilanjutkan sampai isfirar, sampai maghrib. Ya, itu jadi sebenarnya dia ada satu waktu. Ya, ada satu waktu. 6. Tapi kalau dia mau sholat asar karena ketiduran dia, bangunnya jam 5, dia lakukan sholat asar, tidak terlarang. Itu waktu isfirar, iya, tapi sholat fardu tidak dilarang. Ya, yang dilarang itu sholat tertentu tadi, sholat yang dia tidak ada sebab
salat mutlak dengan salat yang sebabnya diakhirkan seperti istikharah. Nah, kemudian wa ba'da fi'li subuh hatta tatlu'a, setelah salat subuh, ya, setelah salat subuh sampai tulu'al fajr. Jadi kalau dia belum salat subuh, sebelum salat subuh dia mau salat sunnah mutlak, dia belum melakukan salat, ya, di jam 4.50 dia salat sunnah mutlak dulu, ya, di waktu subuh, tidak haram hukumnya. Dia sunnah istikharah dulu karena dia mau safar, tidak haram hukumnya, ya, baru dia salat subuh. Jadi jangan salat subuh dulu baru dia salat istikharah, dibalik. Nah, sampai terbit matahari, ya. Begitu juga setelah terbit matahari sampai waktu syuruk, itu diharamkan salat yang dilarang tadi. Ada 2 jenis. Kita cukupkan sampai di sini. 6.